Berantem sama pacar, berantem sama mantannya pacar lah. Halo guys, balik lagi bersama kita dari Nanamor Film. Kenalin gue Bondan. Gue Kibos. Gue Tusik. Let's go. Di episode 9 ini kita bakal bahas film romance yang beda dari biasanya. Nggak cuma mainnya doang. Yoi. Di episode 9 kita bakal bahas film Scott Pilgrim versus The World. The World, yoi. Tahun 2010. Tua banget. Tua men, film ini udah cukup lama. Jujur kita telat. 2010 ya. 15 tahun lalu. 15 tahun lalu. Udah 15 tahun lalu. Sekarang 2025. Udah SMP tuh. Enggak usah tua, lu masih muda gila. Tua, men. Sebelum kita mulai bahas filmnya, gue mau tanya ke lu berdua, Oke. Tusik dan Kibos. 3 kata buat film ini. Ya dulu nih Oke, siapa? Boleh. Lu dulu deh. dari gue. Kalau gua 3 kata ya. Film hopeless romantic. Oke. Gue. Film fighting romance. Oke. Fighting romance. Fighting. Iya tapi sih, romance. ada Oke, berantem oke. ya, ada berantem ya. Gue ngeributin mantan pacar. Ngeributin mantannya pacar. Mantannya pacar. Iya. Emang janggal film ini, udah aneh. Iya, emang Kalau ngeributin mantan pacar itu bukan film kayaknya itu ya. Ngeributin agak mantan berantem pacar. aja. Kayak emang berantem pada umumnya aja gitu kayak. Ya kenapa jadi mantan? Karena itu sebenarnya sih kan. Nah, Jadi film ini sinopsisnya ngebahas apa? film ini tuh ngebahas tentang si Scott Pilgrim gitu, pemerannya Michael Cera. Dia tuh kayak berusaha untuk mengejar perempuan yang dia mau, yang idealnya, yang kayak ini nih gue banget. This Is is the gitu, one. this is the She one ya. is the one ya. She is the one ya, Scott Pilgrim. Yang mana Scott Pilgrimnya ini mengejar Ramona Flower yang diperankan sama Mary Elizabeth ya. Nggak apa-apa. Iya, Mary Elizabeth. Sorry guys. Saya lupa. kenapa Nyontek minta dikit maaf? nggak apa. Kenapa minta maaf? Nyontek dikit boleh dong. Boleh. Si Mary Elizabeth ini dia tuh kayak ngejar gitu. Tapi Nah, jadi yang seru dari film Tembak. ini. Coba biasanya kalian komen boleh di bawah. Film romance tuh ngejar ceweknya gimana sih? Ngasih bunga, bikin puisi. saingan sama crush lainnya. Crush, Iya. Di film ini Scott Pilgrim harus melawan 7 mantan dari Ramona Flowers. Literally adu mekanik. Beneran berantem. Beneran berantem. Pukul-pukulan Pukul-pukulan. mereka. Ada namanya. Ada League Apa? of Access. Oh iya, Oh League of iya, Access, Ya, bener. ada Liga Mantan. Liga kan? Harus Mantan. access, nggak bisa X doang. Access soalnya Access. 7. 7. Banyak tuh. Bener-bener. Jadi ya film ini ya udah tentang itu. Jadi Scott Pilgrim melawan 7 mantannya Ramona, terus selesai. Iya, untuk Iya. membuktikan bahwa Ini kan dia worthy. Iya. is he worthy gitu. Iya, gitu. Nah, lanjut kita bahas karakternya ya, Yoi. karakter di film ini. Saya tadi ada Michael Cera jadi Scott Pilgrim. Hmm. Ini yang harus cukup gue bahas ya. Menurut gue Michael Cera di film ini ya itu cocok banget sama karakter Scott Pilgrim. Karena tipikal anak-anak lugu culun tapi ada kayak karisma sendiri gitu loh. Kayak tipikal dia nerd tapi anak band ya pantas ada karisma sih sebenarnya. Iya, gitu iya, ya. iya. Emang nilai lebihnya anak band tadi kan. Gitu. Terus lanjut tadi ada Mary Seksi Ellen. pasti anak band dari mata cewek itu kayaknya. Pasti. Gitu ya. Mungkin. Tapi Gitu. ingat, hati-hati sama anak band. Jarang ada yang beres. Nggak ngomong gue. Beres tugasnya. Ah, Ngeband mulu jarang nugas. Bagus nyapunya, Pak. Iya. bagus. Oke, lanjut ke si Ramona. Ramona Flowers diperanin sama Mary Elizabeth. Aduh, apa yang terakhir ya? Mary Elizabeth lah pokoknya. Mary Elizabeth lah itu. Nah, style Mary Elizabeth di sini sebagai Ramona tuh tipikal apa tuh? Anak-anak mana? Sebutannya apa? Anak-anak Ada sebutannya itu istilahnya karakternya. Namanya Manic Pixie Dream Girl. Manny Pixie. Gue nggak masuk situ tapi itu apa? Manic Pixie Dream Girl itu adalah Gua baru tahu ya. tipikal trope karakter di film itu sering banget dipakai. Kalau lu nonton 500 Days of Summer, Summer tuh termasuk dikategorikan sebagai Manic Pixie Dream Girl. Itu tuh Oh, adalah jadi penggambaran karakter yang kayak yang cowok-cowok culun mau satu, yang membawa lu ke tempat-tempat yang lu belum berani ke sana, Explore explore, terus memberikan apa Kayak yang gunung lu gitu. mau gitu. Misalkan si karakternya itu butuh validasi, si Manic Pixie Dream Girl itu akan memberikan validasi, tapi dengan catatan biasanya ini nih salah satu karakter trope-nya Manic Pixie Dream Girl itu adalah friendly. Dia
mudah berteman dengan siapa aja. Biasanya Iya, gitu. iya. Tapi Ramona di sini tidak terlihat friendly ya. Iya. Malah ditakuti dia. Mukanya ini kayak kecut mulu. Galak, Galak. Tadi gue tuh mau sebenarnya ke arah tipikal Mbak Blok M. Ramona nih Bener, kayak, jujur setuju, Mbak. gue pas ngeliat Ramona pertama Tipikal kali, ya, tipikal. langsung Iya. kayak kacau, nyampe mampus. Rambutnya warna Rambut warna. ganti tiap 2 minggu sekali. Seminggu sekali. Iya, Seminggu sekali ganti warna. Seminggu sekali ganti warna. Ganti warna, terus habis itu outfit, Iya, weh. manis gitu kan. Lu jilat? Enggak sih, enggak kayaknya enggak. agak ngeri. Enggak, Jangan, enggak usah. Bajunya. Bajunya Tapi tambah dia aneh, tetap tambah aneh. Tetap aneh. Tambah Kenapa lu aneh. nggak jilat bajunya? Aneh banget. Aduh. Oke. Ini kayaknya episode yang nggak cocok ditonton para pacar. Kenapa? Kayak takut gitu. Kalau nggak ada masalah ya. Gitu. Ya tapi itu penggambaran si Ramona tuh emang kayak menurut gue ya, itu kayak idaman cowok culun. Cowok culun tuh banyak yang mengidamkan perempuan seperti itu yang sangat berbalik dengan karakternya dia. Sendiri. Iya benar. Karena jauh dari karakter asli cowoknya, akhirnya jadi memikat buat mereka. Betul, mencari apa yang ia tidak punya. Iya. Itu dia. Ini ya, ngancurin league-nya kayak nggak, gue bisa naik league. Yoi, gitu. Gue juga bisa. She's on my league. Tapi, kalau balik ke Manic Pakai sepatu. jadi sepatu futsal. Jadi sepatu futsal. Jelek banget lagi. Ya lanjut aja Gak lah. boleh gitu, support lokal. Enggak, jokes. Oh, jokesnya. Gue gak bilang sepatunya jelek nih. Nah, tapi kalau kita ngomongin si Manic Pixie Dream Girl itu, salah satu trope itu selalu bikin patah hati. Cowok-cowok culun ini. Iya. Kalau dia ceritanya ya. Selalu dari sudut pandang laki-laki tuh selalu kayak lu jahat, lu gila, lu cewek gila, cegil lu gitu. Cegil, Manic Pixie Dream Girl tuh cegil, guys. Tapi biasanya Cegil problematik. ada yang membela-bela Manic Pixie Dream Girl inilah. Selalu ada gitu. Yang membela cegil. Karena gini, kalau kita melihat kenapa anjing? Serah gua. cegil, Boleh. cowok gila. Apa sih? Aneh lu. Aneh banget. Gitu, oke. Tapi kan lupa kan? Lu sih. Udang ya. Nah, makanya kan apa namanya? Ada selalu yang membela karena kita bisa melihat diskursus di X atau Twitter itu selalu ada tiap bulan tuh pasti Movie Manifest tuh ngebahas 500 Day of Summer. Wajib. Selalu ada pasti. Gitu. Gitu. Yang menurut mereka benar siapa, salah siapa. Nah, itulah treatnya. Jadi lead karakter di film itu kurang lebih tuh 2. Sisanya tuh ya gua nggak tahu ya, hitungannya masih tetap main karakter tapi teman-temannya main karakter gitu loh. Iya. Jujur gue lupa nama Teman teman-teman artis gitu lah biasanya. teman Mereka artis. satu band. Satu band. Tapi yang gue inget kan ada temennya tuh, temen satu kamarnya. Teman satu kamarnya. El Jomok. Dia gay. Dia Gay aja. nggak jomok. Iya. Nggak jomok. Gay aja. Dia gay aja. Oke. Itu terus juga ada drummernya dia yang ceweknya, Cewek, terus gitarisnya. ada gitarisnya, dia kan basis kan. Iya, dia basis. Terus ada kakaknya. benar. Ada kakaknya. Ada Kakaknya tuh kakaknya. pemerannya Annie Oh, Hathaway. Iya. Oh iya, Kalau dia nggak itu ya. Iya, Mahal mahal. sama cowoknya tuh pas konser. Iya, terakhir si Iya. punya konser. Terus ada 7 mantannya. Yang Yang- dimana salah satu 7 mantan ada Chris Evans. di Ada sini. Captain Iya. America. Ada Captain Iya, America. iya. Cuma jadi mantan. Mahal banget ya. Budget film ini kayak agak. Itu Anne Hathaway juga mahal itu. Oh iya. Mahal. Itu terus Buat mantan doang. siapa lagi gila. yang karakter lagi? Oh, sama pacarnya. Pacar sebelumnya Knife Chow. Iya, si Knife Chow-nya. Namanya unik tuh Knife ya. Iya. Pisau bener. Pisau. Knife. Nah, ke knife. Nah, ke knife. Kenapa tiba-tiba ke knife? Nggak tahu ngomong aja. Nge-spam tiba-tiba aja. Gitu. Itu kurang lebih dari si karakternya. Nah, di film ini ya, Iya. yang menurut gue menarik banget, di samping dia melawan 7 mantan yang Iya betul. pacarnya ini, Mantan Remona. adalah bagaimana sih Scott Pilgrim ini punya perdebatan moral di dalam dirinya, karena ketika dia ketemu Ramona dan dia tahu Ramona ini nih yang Yang ku cari ini selama nih ini. yang ku cari selama ini, yang ku Impi-impikan, butuhkan. ku damba-dambakan. Iya. Ini dia.
Beautiful. Amazing. Jujur, iya benar benar Dia kayak benar gitu. benar benar. This is it guys. This is it guys. Dia udah menemukan Ramona, tapi dalam keadaan dia sudah punya pacar. Iya, dia udah pacaran sama Knife Chow. Sama Knife Chow yang mana? Nah itu di situ juga satu perdebatan moral karena Knife Chow-nya itu tuh masih umur 17. 17 atau 18? Masih SMA lah intinya, Iya, masih masih SMA. Filmnya gitu. Scott Pilgrim date school girl 70 year old girl Iya, atau pokoknya masih bocah sekolah itu. lah. Iya, Jadi iya. orang jemputnya depan Jemputan sekolah. ya. Iya, jemputnya depan sekolah kan. Yang mana dianggap aneh sama teman-temannya. Karena dia udah umur 22 tahun. Udah kuliah. Udah mau lulus kuliah itu. Iya. Ya kan? Dua-dua ngaret gue udah cek. Enggak deh. Belum. 23. Nah, terus dalam keadaan kayak gitu, dia bertemu Ramona yang mana sepantaran sama dia dan menurut dia itu cocok banget buat itu dia. yang dicari gitu loh. Itu yang dicari. Seleranya ya itu. Terus, masa gue bisa sih? Gue harusnya nggak boleh dong suka sama dua perempuan sekaligus. Iya. Ini udah culun cheating anjir. Betul. Padahal culun banget gitu kan. Nah, penggambaran bagaimana si dilema moralnya itu menurut gue cukup bagus di film ini karena banyak yang tidak disampaikan menggunakan dialog. Dari ekspresi bingung. Dari ekspresi, dari framing, yang bagian si dia jalan-jalan sama Knife Chow tapi dia udah ketemu Ramona. Oh iya itu. Yang udah diem terus kayak. Udah diem terus, udah jauh. Udah basi Bahkan banget. ada perbandingan kalau nonton di awalnya kan dia kayak asik banget tuh, kayak yang bahkan yang pas dance itu anjir tuh keren banget, anjir apa loncat-loncat. Keren, gokil. Iya. Nah, itu salah satu yang buat gue tuh penggambaran yang bagus di film ini. Gitu. Gue setuju sih, sepakat gue. Nah, kalau ngomongin soal penggambaran yang bagus, kalau menurut lu apakah editingnya di sini ngeganggu apa enggak? Karena itu kan ekstrim dan Wah, enggak. plus banget kan. Menurut gua kan editingnya. editing ini ke arah game banget kan. Iya. 8-bit gitu kan. Yoi. Itu kayak gua suka banget. Maksudnya Sebagai orang yang main game banget lu ya. sebagai orang yang main game banget karena bahkan ada film yang ngebawa tema game eksekusinya nggak sebaik ini gitu. Jujur, setuju gue, Iya kan? setuju banget gue. Bahkan kalau mau spesifik dan gue yakin ini memang terkenal film jelek aja dan males juga kan kita bikin review panjang. Namanya ini Pixel kalau tahu ya itulah ya, ada yang Donkey Kong, Pac-Man dan lain-lain itu. Adam Sandler ya. Itu film yang memang membawa tema game gitu. Iya, iya. Tapi itu terkesan sangat paksa dan aneh lah malah rasanya gitu. Beda sama Scott Pilgrim ini, tidak Padahal ada nggak embel-embel, nggak ada unsur gamenya sama sekali yang dia Dan jual. dari awal masuk yang musiknya juga internetnya kayak gue pikir film dari game gitu adaptasi lah. Dan kalau ngeliat poster dan trailer ya jelas ini kayak film band gitu kan sebenarnya, Iya. kayak gitar apa segala macam. Tapi dengan gaya editing yang game ini justru menurut gue tuh ngebus apa ya sisi Culunnya, nerdinya. nerdy, terus habis itu ngegambarin apa ya pecah-pecahnya pas scene-scene yang lagi kayak ngeband apa segala itu bener-bener Itu jadi gokil kayak banget. ekstra banget. Iya, iya benar benar. Gitu. Apalagi dengan fighting, wah itu editing game sih menurut gue keren ya. Oh, menurut lu gimana ya? Gue oke, menurut gue editingnya terutama di bagian ini. Kan film ini harus diakui konyol gak sih? Konyol. Ya, Konyol. film brand road. Absurd gak jelas juga gitu kalau dipikir-pikir. Editingnya menurut gue apa ya? Nambahin rasa itu yang jadi makin tebel. Kayak contoh misalkan yang si Scott yang ngelawan mantan yang kembar tuh. Iya. Yang piano itu kan, itu bagus. Itu menurut gue kayak yang ada naga, ada gorila segala Iya. macam itu kayak aing goblok tapi gue suka. Kayak ngapain Iya, tapi keluar. jadi makin tebel gitu. Iya. Gue suka banget editingnya. Nah, karena gue pun juga setuju kalau misalkan memang ini rame banget, editingnya rame banget, heboh kayak tang muncul. Dan kalau lu gue akan bilang kalau pacing editingnya film itu cepat banget. Menurut gue kalau keluar zaman sekarang itu bakal satu laku dan bisa dibilang kayak Mr. Beast editing style. Gue ngerasa gitu. Oh iya sih. Iya, karena cepet banget pindah cutnya. Baru lagi. Ya. Dia tuh nggak ada tuh satu shot long take, jarang. Ini tipikal film yang cocok buat attention span Betul, 2025. Kalau kalian kalau nggak ngapa-ngapain terus kerjanya scroll TikTok 2 jam, mendingan nonton Scott Pilgrim. Cucuk bener. Seneng, seru dan bagus. Dan hooknya tuh cepet banget ya kayak TikTok 5 detik gitu kan hooknya ini cepet kayak ya semenit awal lu udah tuh, kalau nggak tahan nonton sampai semenit parah sih. Semenit awal tuh udah langsung kayak menarik. Film sampai semenit tuh. Bang nanti potong-potongan TikTok ini aja. Siapa tahu kan ada di luar sana gitu kayak nonton menarik gitu baru 15 detik. Terlalu cepat ambil kesimpulan gue rasa.
dan jokesnya Hmm. jokesnya slapstick gak sih? Iya benar. Kayak tiba-tiba ada tuh yang kayak dia didatengin sama Knife Chow tapi dianya tuh lagi suka sama Ramona, datengin di rumah temennya yang gay itu yang temen dia berdua. Terus kayak Scottnya ada nggak ada, dia nutup pintu, dia keluar Masuk ke toilet lewat kaca itu bodoh banget. Kayak ada barang ketinggalan cret gitu. Itu ya sih. Itu menurut gue cukup slapstick gitu. Iya. Dan pun secara teknis emang directionnya itu kalau gue ngeliatnya anak muda banget, ingin bawa itu loh, anak muda, jiwa bebas, Anak band banget pokoknya. dan anak band iya. banget. Iya. Dan film ini holds up banget dengan style seperti itu dan editingnya di 2025 ya, dengan teknis kayak gitu holds up. Oke. Maksudnya kalau rilis tahun ini pun orang percaya pasti ini film rilis tahun ini gitu. Iya. Yang paling ada beberapa candaan yang kayak ras-ras itu. Itu yang gak holds up. Nggak holds up. Tapi kalau kita ngomongin holds up tadi ya, itu yang menarik dari film ini, salah satu fakta nih, fakta itu film ini tuh nggak begitu laku ketika apa sih box office. Masih dia tayang di bioskop ya. pas tayang di bioskop tuh enggak nggak begitu nggak begitu rame, cuma audiensnya tuh emang suka dan cukup segmented gitu loh. Yang bagus lagi. Jadi nggak rame, tapi yang nonton tuh sangat apa? Jadi setelah ditarik udah maksudnya Udah masuk OTT baru laku. Zaman itu belum ada OTT Pak. Iya. 2010 Belum ada udah besul ya. Maksudnya belum ada. Mungkin kalau misalnya internet udah sekencang sekarang laku sih itu. Udah Belum ada Netflix. letterbox. Iya karena film ini tuh gua lihat-lihat ya, itu termasuk ya apa ya, orang-orang tuh bilang cult classic, film-film teenage gitu. Iya. Tahu aja gitu ya. Orang-orang yang emang kayak gue pengen merasakan jiwa muda, dia nonton Scott Pilgrim dan tersampaikan. Feeling itu tuh dapat mereka gitu. Iya. Dan ini ya ngomongin teknis juga tadi, balik lagi ke teknis di sound effect dia. Dia kan banyak banget pakai sound effect ala-ala game 8-bit kayak gitu. Iya, benar. Yang keren adalah di film ini itu ada sound effect yang one up itu, yang nambahin satu nyawa yang. Oh iya, yang dia ngambil. Itu beneran dia ngambil sound effect punyanya Zelda yang dibuat sama Nintendo. Jadi Janggal. Jadi bener-bener kayak Janggal. apa ya? Nintendo mau ngasih license ke film yang ya mungkin ya dari box office aja nggak rame Nggak kan. rame. Kayak siapa ini orang? Tapi dikasih gitu. Keren. Itu keren sih. Nyampe. Gitu. Nah, tapi gue penasaran nih, Apaan? kalau lu Apa? scene menarik, scene yang menurut lu paling scene terbaik buat gue. Hey, Kung Pao Chicken. Oh alah. Ke situ nih. Gue gak tau. Gue pas itu tuh bener ketawa ada deh gue kayak, Itu rasis banget Pak, parah. fuck lucu banget anjir. Lu tau gak sih, itu tuh kayak bocah asal ngomong rasanya. Iya. Asbun parah. Gue paling suka tapi ya, kalau harus ngomong paling suka, gue ada dua sebenarnya. Boleh dua kan? Boleh. Yang pertama adalah melawan mantan Remona yang pertama. Yang pertama tuh sorry. Kalau yang ngeband tiba-tiba datang terbang segala macam. Yang si Scottnya pun kagak tahu dia mau diberantemin. Iya. Oh, Itu sumpah itu. yang orang India tuh nggak sih, yang Iya. emo. Iya itu kayak anjing lucu banget katro parah gitu. Kayak apaan banget sih monyet. Itu lucu banget, gue sangat terhibur sih itu. Kedua, di akhir mantan terakhirnya editing bukan sih, kayak pas berubah jadi koin-koin itu. Editing Oh, dong, iya, masa editing beneran dong. jadi koin? Nggak mungkin Ada dong. tau? Ada. Ada. Orang mati jadi koin bang. Ada. Keren Gue pernah juga. gali kuburan isinya koin. Keren juga. Ngapain lu nggak gali kuburan orang pertanyaan? Lapar. Cari makan. Di kuburan. Iya. Oke, kita Makanya lanjut aja sengaja. nggak usah dibahas. Oke. Kayak kriminal gitu. Maling kuburan jatuhnya Iya. Anda ya. Enggak. Editingnya gue suka kayak di terakhir kan dia harus ngelawan rajanya terakhir tuh mantan yang terakhir yang kaya gitu. Pas gue lupa dipukul apa ditusuk sih? Apa ditendang? Bunuhnya dengan cara apa gue lupa. Pakai pedangnya itu nggak sih? Itulah pokoknya. Tapi pas dia kayak terbang sih kayak jadi koin gitu. Iya. Terus sama ini bekas-bekas kacung-kacung yang udah mati tuh. Bentuk koinnya kayak bekas TKP gitu. Iya. Kacung bahasa di kacung. Itu tukang ribut men. NPC-nya. Bentuk-bentuk TKP gitu koinnya. Kalau lu? Gue suka banget sama Ambil yang banyak biar dia habis. Iya. Gue ngambil scene terbaik menurut gue. Oke. Scene terbaik itu ngelawan The Twin. Oh, Yang tadi. keren banget. Itu Yang- keren sih tapi. Yang adu speaker. Iya. Horek.
sore. Karena kalau bayangin mana ada orang konser depan-depanan Iya. yang stage-nya satu lagi stage-nya di sini. Yang nonton bingung. Iya kan? Tengah gitu lagi. Iya kayak Bang, bentar Bang, yang Iya, ini volumenya mana? kecilin dulu Ada yang ini. naga lagi. Ada naga, tuh ada gorila, apalah gua nggak tahu, pokoknya berantem di situ. Itu tuh si naga 2 dan si creature yang dikeluarin dari bandnya Sex Bob Om. Sex bobom. Iya, Sex Sex Bob Om. Bob-Om. Itu Bebom. keren banget, keren, Iya, epic, asli. epic banget. Stage dia runtuh, men. Setuju. Stage dia runtuh dimakan naga. Itu bagus banget, itu gue suka banget sih. Itu detail juga sih, sampai pas atapnya bolong ada salju segala macam itu keren banget. Iya. Keren. Iya, itu Kalau lu bagus. terakhir, Gua ada 2 gua. lu udah habis kan? Udah gitu Oke, doang lu sih. sekarang. Ada 2 gua. Yang pertama tuh ini pas lawan Chris Evans. Itu bodoh banget. Karena ya. menurut gua di sini Ya, kan Chris, aktor bukan sih? iya, Ya, Chris Evans aktor. di sini jadi salah satu mantan yang dia aktor gitu. Menurut gua ini tuh membuka mata gua bahwa Chris Evans tuh bisa acting lucu kan. Sebelum ini kan dia acting lucu di Deadpool, Wolverine's Deadpool tuh. Iya. Iya, iya. Ya, itu kan ternyata kita bisa tahu, anjir Chris Evans bisa lucu gitu. Ternyata dari lama deh, 2010 udah bisa lucu dia. Gitu. Dan di sini pun cara ngalahinnya unik karena Pakai ego, ditantang egonya. dia kayak sama Scott Pilgrim itu kayak ayo terus gitu. Dia kan naik Iya. pengen ditantang kan kayak naik skateboard tuh. Hmm. Naik skateboard ke tiang buat Pegangan, yang iya. pegangan Lo tangan bisa di nggak, tangga lo bisa gitu. nggak ngegrind gitu? Iya, bisa Iya. banget ngegrind di situ sampai bawah gitu. Udah, gue pikir Dan itu jauh banget. Iya, itu jauh banget. Terus Iya. dia kayak, gue pikir gue goblok mau ngikutin tantangan lo. Gue mah ngomong aja kalau lu emang beneran kuat sih, kayak gitu lah bangsa. Mancing egonya Dipancing-pancing sampai akhirnya naik dia. Dia deal kan? Dia deal kan. Iya. Naik dia. Nge-green. Itu sama Evan kencengan itu. Sampai 300 sekian. 300 sekian kecepatan kecepatan. itu. Naik skateboard 300 Meledak. Nah itu efek kartun banget, ngerti gak sih? Kayak Oh yang iya, iya. mati dia boom. Iya, iya. Rusuh iya. banget. Kayak SpongeBob yang kayak apa kelempar di. Iya. Out of nowhere itu ada ledakan. Satu lagi. Satu lagi, Apa? setelah selesai itu ngelawan yang mantan terakhir, Hmm. gue suka banget tiba-tiba ada next quote. Jadi kayak negatif quote, jadi kayak versi evilnya dia gitu. Iya. Versi di invert. Versi di invert ya, warna di invert. Memang musuh terberat ada di diri Diri sendiri. Gue suka karena itu scene-nya pendek tapi lucu gitu. Dia cuman kayak gitu, next quote. Terus dia selesai, keluar orang-orangnya, udah scene-nya di-cut, terus mereka keluar, udah CS-an. Ya jadi nggak dilawan. Nggak dilawan. Kita nggak dikasih tahu dia ngapain di dalam. Iya, nah, Keluar-keluar sudah berdamai dan Sudah berdamai. asik dengan Udah kayak- diri sendiri. kayak, yaudah, see you on Monday kan. Kayak, Iya, iya, iya. Itu aneh sih. itu sih, itu gue 2 scene paling favorit gue sih itu. Terus film ini nggak tahu walaupun memang pukul-pukulan tapi ditonton tuh apa ya, enak karena nggak banyak darah, bonyok, nggak ada efek-efek lukanya gitu Nggak loh. ada, nggak ada. Emang sama kayak Iya. buat anak-anak gitu Iya, iya. sebenarnya. Emang game banget gitu loh. Suka gue. Nah, kalau nah, tapi gini. Menurut gua ada part yang cukup mengganggu gua. Apa? Oke. Ini film menyenangkan. Film menyenangkan sekali. Enteng banget. Bukan film yang berat. Bahkan sama di episode lalu kita ngebahas Sinners. Sinners Ini jauh lebih Jauh. ringan. jauh banget gue rasa deh. Jauh lebih ringan. Iya. Tapi tetap dengan kualitas yang oke. Nah, yang menurut gue jadi agak kurang apa ya? Sebenarnya bukan kurang, dan ini masalah gue pribadi sih, kayak gue tuh agak gedek gitu sama si karakter Scottnya, Kenapa? Kenapa? karena indecisive gitu loh, kayak lu sebenernya mau apaan sih? Oh iya. Lu mau sama Ramona apa lu mau sama si Ini. Knife gitu? Bocah bimbang. Bocah Em, bimbang, Basicnya padahal Gua bocah, padahal bocah culun. iya bocah culun tapi dia pengen tahu dunia. Brengsek Iya, ya. Itu gue juga jatuhnya cukup, brengsek. cukup mengganggu sih di awal kayak apa ya? Ya mau lo apa sih? Maksudnya gitu. moral kan kayak gue kayak ya putusin dulu jir gitu. Apalagi Satu sama lah garapnya si kan. cowoknya aja, si Knife-nya ini kan kelihatan kecintaan banget ya. Mm-mm. Ya, gue merhatiin si Neve tuh lagi masuk fase yang nanjak banget gitu loh Nanjak kalau banget, di bener-bener asmaranya. kayak, Ya. "Gue suka banget sama lu gitu. Iya iya iya. Sama bawa pedang 2 terakhir itu. Kan terakhir kan yang akhirnya mutusin si Neve udah ngajakin dinner. Ayo gue mau ngundang lu dinner gitu. Iya, pas diputusin lu bayangin itu hari ulang tahun dia. Iya hari ulang tahun Hari dia. ulang tahun dia, terus habis itu Dia ngajakin ngajakin dinner dinner sama di rumahnya. keluarga. Terus, iya, ih, gila, terus lu diputusin di hari kayak gitu. Dan harus menerima fakta pahit bahwa jahat hubungan harus banget, selesai Banget, gitu. nggak boleh kayak gitu. dan ini sih apa namanya, satu hal yang menurut gua
ya, jadi agak minus lah buat gue. Apa itu? Yaitu agak ada monoton menurut gue. Karena dari ketika si Ramona ada dan Ramona ngasih tahu dia dan dia ngelawan mantan yang pertama, Iya, gitu. Dia kan ngasih tahu kan ya, you gotta defeat my 7 exes gitu kan. Oh, itu dikasih clue tuh pas nomor telepon. Iya. Ada 7 tulisan X Ada gitu ya. 7X-nya. Apaan clue kayak gitu? Iya, nggak jelas ya. Nah, gara-gara itu kita jadi tahu kayak habis ini filmnya akan ngebahas gimana cara dia menyelesaikan 7 orang ini sampai akhir. Oke, yang satu seru. 2 oke lah. Terus tapi mulai dari 3, 4, 5, 6 itu buat gue jadinya kayak apa ya? Kayak ya paling habis ini dia ngelawan satu bos lagi. Iya. Habis ntar selesai menang lagi terus kayak ntar ngelawan bos lagi, ntar menang lagi, lawan bos lagi. Di 6 tuh gue udah capek sama repetitifnya. Oke. Meskipun dengan editing yang bam yang pace yang cepat, itu cepat banget buat gue pace-nya. Pace yang cepat dengan monoton jadinya capek cepat fatigue gitu loh. Dan kita udah kebal. Kalau buat gue ya kebal gitu loh, kayak ya paling gue habis tahu akan menang ini ada bos lagi. ini. Oh ya udahlah. Ada bos lagi. Oh alah ya. Untungnya ketolong sama The Twin. The Twin tuh kan langsung 5-6 kan? Iya, benar. 5-6 7 Mr. G. Si Gideon ya kan? Iya, Gideon. Itu kebantu di 5-6 karena di ngelawan The Twin keren banget. Itu keren sih parah. Gideon kita tahu ini final bossnya. Gitu. Itu sih kalau yang jadi keresahan gua. Dan penggambaran final bossnya megah. Tapi kalau menurut gua lebih megah yang 5-6 lagi, yang Twin. Buat gue ya lebih megah, lebih keren. Tapi buat ngasih tau kalau ini lagi terakhir. Oh iya sih. Kayak dia ada piramid gitu kan di klubnya kan. Tapi kalau menurut tuh ada nggak sih kayak kekurangannya? Kan dia tadi ngomongin bagus-bagusnya. Ada kok kekurangannya. Apa? Lawan mantan yang cewek. Seru. Karena dia nggak mau mukul cewek. Iya, dipaksa terus kayak ributnya. Apa ribut begini, nggak menarik gitu loh, basi banget. Ya udah gitu sih. Kalau gua ya eksplorasi karakter sih kurang. Eksplorasi karakter selain Scott Pilgrimnya. Kita tahu gitu, ini memang film ini tuh menggunakan Scott Pilgrim, 7 mantannya, Ramona sama Knife lah yang cukup padat gitu. Iya. Tapi apa ya? Hubungan dia dengan teman sekamarnya, hubungan dia dengan anak-anak bandnya dia, itu kurang di tampilkan background story apa? Background story-nya. Terus habis itu chemistry mereka satu sama lain. Kan inget gak di scene terakhir kan ada tuh bocil yang biasa ikut mereka jamming terus tuh. Dia nggak pernah, tapi dia nggak pernah ikut gitu. Yang ngotak-ngatik di belakang itu. Iya. Dia kan emang kayak ya dianggapnya bocil lah gitu. Terus habis itu di akhir kan kayak nggak, sekarang lu udah bukan Little siapa gitu namanya kan. Jadi sekarang lu udah basisnya gitu. Penggantinya si Scott. Itu kan harusnya scene yang sangat emosional kan, karena gila itu kan kayak scene yang gue akhirnya dianggap nih gitu. Itu jadi nggak ada rasa apa-apanya gitu loh. Karena eksplorasi karakternya tuh kurang menurut gue. Tapi kalau itu gue nggak tahu ini bantahan gue sih. Kayaknya emang susah. Buat komedinya aja. Tiba-tiba ada bocah gitu loh. Pas kan si Pilgrimnya ditawarin kontrak kan. Disuruh sign gitu kan. Sign kontrak. Tapi kan itu bocah emang udah ada dari sebelum-sebelumnya. Iya. Cuman kayak biar nggak bener-bener orang asing masuk aja menurut gue. Iya, tapi kan harusnya scene itu kan emosional gitu loh. Iya, tapi oke. Ya itu gara-gara eksplorasi karakter. Tapi ya dimaafkan karena gimana cara mengenalkan 7 karakter plus 7 mantan terus plus Scott Pilgrim terus pacarnya satu lagi terus habis itu ada bandnya lagi, terlalu banyak gitu sebenarnya. Iya. Film basicnya juga film absurd. Iya, jadi kayak ya lah gitu. Tapi kalau ada yang perlu diprotes mungkin itu gua. Ada ya rupanya kalian ya. Tadi gue udah duluan dia. Emang gak suka terus dia mah. Bukan gitu Udah komplain. Customer nyebelin. Gak bersyukur. Bersyukur dia larinya. Kenapa bersyukur? Larinya bersyukur dia. Susah. Tapi dengan apa ya, minus-minus tadi yang kita rasakan gitu. Kalau dari respon tadi kan gue sempat bilang kan kalau respon penonton tuh bagus. Tapi gagal di box office-nya gitu. Nah, tapi lu sempat ngecek gak sih ratingnya? Rating ya. Jadi IMDb itu di 7,5 dari 10. Oke. Normal ya? Cukup normal. Normal. Oke lah.
Cukup menarik sebenarnya tomatometernya itu, karena dari kritikus dia di 83%, tapi popcorn meter Popcornnya? yang dari audiens itu di 84%. Lebih tinggi 1%. 1%. Tapi biasanya kan kebalik. Soalnya Iya. kritikus tuh biasanya lebih Tinggi. Gitu. lah biasanya gitu. Lebih murah biasanya. Gitu. Iya. Iya, karena kalau audiens tuh kan cukup tidak terkontrol gitu. Dan lah. pembaginya banyak. Pembaginya banyak Iya. gitu. Jadi buat nge-keep angka yang tinggi tuh sulit sebenarnya. Iya benar. Gitu. Kalau nggak salah gue inget tuh di Letterboxd tuh dia 3,9. itu Ya, oke oke dong. Letterboxd gede, 3,9 bagus Gede ya. banget. Iya iya Gede iya. banget, Itu udah ada hampir termasuk 4. film bagus, hampir bagus banget. Iya. Soalnya kemarin Sinner 42 4,2. Iya. Wajar. Dan masih film baru menurut gua. dan beda 3 gitu loh. Tapi beda 0,3 itu banyak kalau di Letterboxd. Iya, cuman artinya film ini bagus. Ngejar-ngejar. Tergantung konsep filmnya gitu Iya, loh. tergantung Iya. siapa nontonnya. Iya. Filmnya layak sih menurut gua angka segitu. Kalau lu bakal ngasih rating berapa buat film ini? 5 lagi ya. Ini. Dari 5. Kita pakai dari Letterboxd. 5. Kita dari 5. Popot mulu heran ini. Sebel. Dilem Bang, dilem. Gua gini-gini mulu. Cor. Iya. Ya berapa rating Berapa dari lu lu? rating? Dari 5 ya. 1 sampai 5. 3,6 lah. 3,6. 3,6 lu. Oke, punya. Ya film bagus. Gede loh 3,6. Oke. Gede 3,6. Oke. Bagus, tapi ya itulah. Masih yang tadi gue sebut kekurangannya masih bisa dieksplor lebih jauh. Iya. Itu nggak minor juga sih yang kesalahan lu sebut tadi, lumayan besar gitu lah. Oke, lu 3, dia 36 lu. Dia berapa? 36. Gua 41. 41. Gue naruh di 4. Lu di 4. Udah gue naruh di 4. Gue udah taruh di Letterboxd gue. Oh ya, gua belum ini. Gue naruh 4. Kenapa lu naruh 4? Karena satu, gue sadar kalau ini film tuh memang popcorn movie. Oh iya, benar. Popcorn Iya. film yang udah lu tonton aja. Iya. Iya. Nah, ekspektasi gue setiap kali gue tahu, karena gue dari awal udah tahu ini akan jadi film popcorn movie. Iya. Ekspektasi gue tuh nggak pernah yang wah harus sophisticated, harus Iya, gitu loh. iya, iya. Gue nggak pernah gitu. Iya. Karena popcorn movie. Iya, benar. Iya gitu. Ini popcorn movie yang kayak emang lu nonton sampai kayak Bodoh sekali itu seru gitu. banget. Iya, ayo pukul, ayo menang yang gitu loh. Nah, karena ekspektasi gue awalnya rendah dan rupanya pembawaan film ini yang komikal, Iya. yang tiba-tiba udah kayak bam, Iya. tet, yang gitu-gitu. Pow, iya. Pow. Iya gitu-gitu kan ada kan. Iya. Ada onomatopianya, terus ada efek-efeknya, editingnya yang bagus banget. Gue sepakat itu. Jadi itu yang ngebikin rating di gue tuh kayak ya di luar ekspektasi popcorn movie gue gitu loh. Iya. Kayak tut jadi gitu. kayak gitu ya. Karena Dan- secara konsep kenyang kita. Iya. Buat film ini tuh iya. Kayak bagus. Bagus, Kalau memang iya. konsepnya ini bagus. Iya, nggak berusaha pretensius dan Betul. emang film menyenangkan. Menyenangkan. Jadi gue ngasih 4. Gue 41 juga. 41. Gue senang sekali. 36 ya. Banyak ketawanya gue film Iya, ini. Gue Kayak banyak Kung Pao ketawanya Chicken juga. tuh. Gue happy tapi Kayak gue bener ketawa kenceng lama. RPM-nya banyak ya. Asli men. Hey Kung Pao Chicken tuh lucu banget. 3,6 ya gue gara-gara itu aja, gara-gara menurut gue. Ya udah, film bagus, lucu. Terus Tapi ya gue merasa masih bisa dieksplor, tapi kalau diambil dari sisi pandang popcorn movie, iya juga sih ini melebihi ekspektasi popcorn movie gitu. Iya. Apakah Anda ingin merubah penilaian? Merevisi. Iya. Anda diberi Kesempatan satu terakhir. kesempatan terakhir. Kayak ada sharing-sharing di sini, terus gue baru juga ya ini tuh popcorn movie Iya. gitu. Mm-mm. Berarti gue penilaiannya harus di standarnya Top Gun Maverick, Gran Turismo dan lain-lain ya. Ya yang lu nikmati Ya, apa? popcorn movie lah. Kalau gue popcorn movie gue MIB soalnya. MIB ya juga, itu kan popcorn movie gitu. Oke, Berapa nih revisi nih? naik sih. Kita tungguin dulu nih. Ini kayak lama deh. FOMO. Tiga koma. Dia nggak mau dibilang FOMO. Jadi Iya, tetap iya. dikecilin. Iya. Berapa? Brengsek. Mar-mar. Aneh banget tuh. Berapa? 3,8. Naik 2. Naik 2 ya. Oke. Iya, oke, Jadi 3,8 nih. 3,8. 3,8 gitu. Cukup fair lah. Kayak fair, boleh. maksudnya kayak ya Fair kayak enough. biasa kan 1 sampai 5, 2,5 itu biasa aja, 3 ke atas berarti udah bagus, 3,8 udah bagus banget itu. Oke. Oke. Karena jujur dari gua, Jujur dari gue. ini jujur dari isi hati terdalam gua. Lubuk hati terdalam. Lubuk hati terdalam.
4 ke atas itu cuman untuk film-film seperti Sinners dan kawan-kawannya. Oh, Gitu. Iya, Oke, boleh. Gitu. Kita mah open dengan segala pendapat. Mm-mm. Tapi masih 38. Udah. Ya hidupnya berat banget mas. Tahu, kayak nggak bisa. Kok standarnya tinggi banget Iya sih loh. gitu. Nggak, bukan tinggi. Kan biasanya yang ngasih standar rendah gue nih, tukeran Iya. kita hari ini. Gak tau ya, gue soalnya enjoy filmnya, tapi gue ngerasanya kayak film, gue kayak nonton ini ya, mirip banget sama Free Guy. Oke. Kayak film ya udah gitu. Oke. Itu Jadi yang ngebuat gue lu 38, 41, 4. 4. Oke. Keren. Menurut lu rekomendasi ini kayak terakhir nih. Oke. Menurut lu ini film cocok untuk siapa? Wah, gila. semua Wah, orang. Gila. Di 2025 semua orang. Semua orang. Enggak gini. Bukan semua orang. Semua orang yang aktif sosmed paling banyak ke TikTok. Karena terakhir kita ngomongin Conclave kita bilang ini nggak cocok buat orang Nggak cocok TikTok. buat Sekarang? iya benar. Ini cocok sekali. Iya, untuk Ini orang TikTok. lama-lama kita Film cepat. orang-orang bilangnya standar itu standar TikTok. Karena benchmark kita ke situ terus dari kemarin. Tapi penggambaran paling mudah saat ini Iya, memang paling itu mudah gitu. sih. Iya, gitu. karena Maksud gue kalau fast-paced. misalkan Ini bukan mendiskreditkan. Ya, gue bentuk- yakin ada datanya. Ya, maksudnya secara Ya, itulah. apa konsumsinya Iya, lah. iya. Itu kalau menurut lu kayak gitu. Iya, Kalau menurut lu menurut cocok gitu. untuk siapa? Menurut gue ya iya sih orang-orang kalau konsumsi lu brain rot, lu pengen brain rot sehat ini. Brain rot sehat. Jadi kayak, Brain rot lu sehat. kayak brain rot biasanya kan lu Kontradiktif cuma ya. biasanya brain rot kayak ibaratnya kalau makanan nih lu makannya mie terus ini ada sayurnya sekarang gitu. Ada telurnya, ada sayurnya. Sama sawi dong kalau saya. Iya. Ya nggak banyak juga vitamin Cuma jadi atau sehat. yang lain-lain nah, iya. Sehat dikit. Oke. Gitu. Kalau menurut gua ini kayak agak beda nih. Apa lu menurut lu Justru apa? menurut gua film ini cocok untuk orang-orang yang tidak suka summer, yang tidak suka 500 Days of Summer. Oke. Terus dia ingin melihat ada summer yang tobat. Karena Memenuhi dua-duanya tobat, karena dua-duanya summer. Memenuhi iya? ekspektasi ya. Iya, itu versi happy endingnya 500 Days of Summer menurut gua. Mau dia nggak sukanya sama Tom atau summernya works dua-duanya di sini. Iya, Iya, karena iya Tom benar. dan Summer. Jadi kan kalau ini kan Ramona sama Scott, Iya. dua-duanya jadi summer. Hmm. Dan di akhir dua-duanya tobat jadi summer. Iya. Dari summer, maksudnya dia jadi bener, jadi orang bener. Emotional ada apa ya? Moral. Developmentnya tuh Development, ya. jadi bagus gitu loh. Itu kalau lu benci banget sama Summer atau Tom, lu nonton ini kayak wah masih ada. Tom and Jerry. Kucing. Setelah nonton kayak wah masih ada kesempatan untuk cinta ada di dunia ini. Iya. Itu Yang boleh ngerasa nggak ada cinta tuh si Knife. Naivi Knife. parah. Dia kasihan banget gila sumpah orang ini. Kasihan tuh Tapi kumpau dia chicken itu tuh. kasih orang ini. Masih. Gue kan filmnya itu lucu banget buat gue demi Allah gitu. Nggak, kasihan adalah karena dia putus di hari ulang tahun dia dan dia udah ngajak si Scott buat dinner. Satu lagi adalah si Knife tuh udah berjuang buat ngelawan raja terakhir men. Ngebantuin nih, tag team. Iya. Ikhlas lagi abis itu. Udah, Itu lu tuh kejar menurut gua. aja dia bro. Iya. Kayak ini bocah SMA matang gila gitu loh. Cara mikir kayak wih cukup dewasa udah gitu. fase acceptance. Itu oh iya, film ini kita benar-benar 7 stage of grief-nya Chow Knife. Iya lagi. Sampai acceptance loh. Iya. Itu kayak ya enggak lu kejar aja men. Lu gimana? Gua enggak apa-apa. Kayak, Yes. keren. Gokil. Keluar dari umur dari anak usia 17 tahun sih menurut gue canggih. Ulang playlist bernadia. Nangis. Belum ada satu bulan. Kasihan. Gitu Jadi sih. buat kalian cowok-cowok di luar sana ini bukan cowok doang sih, cowok cewek ya. Cewek. Jangan selingkuh nggak baik lah ya. Nggak bagus. Sama tadi apa bang untuk cewek-cewek untuk cowok-cowok untuk cewek-cewek Kenapa? Baca apa sih ini sebenarnya? jangan cari anak. Ben. Jangan cari anak. Jangan cari Jangan anak Ben karena nggak ada yang beres tugasnya. Nggak ada beres tugasnya. Iya. Ke sekolah kan ini. Tugas apa pun? Tugas apa pun. Apa-apa. Tugas rumah. Tugas Suruh. sebagai kepala keluarga. Stop. Kejauhan ini. Jauh, enggak, udah, Internal Mas, keluarga Mas, orang jangan Mas, diurusin. geser. Jangan diurusin semua Iya, diurusin. Udah Nggak usah ikut Nggak usah. ikutan. Oke. Jadi mungkin enggak ya? sampai sini aja pembahasan kali ini. Jangan lupa follow kita di Instagram, TikTok, Spotify, YouTube, Noise, semuanya namanya @anamorfilm. Yoi. @anamorfilm. Dan Ya. mungkin sebelum closing tadi kita ada beberapa kali mention kayak Pixel, 500 Summer, film-film yang kita mention
Kalau kalian mau kita review boleh komen di bawah. Ya, silahkan. Di Spotify ada. Spotify bisa Ada, komen. di YouTube ada. Iya. Noise ada nggak? Ada. Ada gitu. Boleh platform manapun yang kalian tonton ini silahkan di komen di bawah. Please. Biar seru. Yoi. Kita ngikutin kemauan kalian. Anjay. Yes man. Yes, man. Kita semua budak. Enggak bang, aku enggak mau bang. Aku budak. Bodoh banget, males. Oke. Ya udah mungkin Ya sampai sini aja. Yoi. Thank you semua, bye-bye. Thank you, bye.